Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabaril wahidil qahhar alladzi ja'ala sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil bashar wa ala alihi athhar wa ashabihi al-akhyar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wa taba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Sadaqallahul 'azim. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Mustajib Madarij Ulum, yakni Abah beserta keluarga, yang mudah-mudahan selalu senantiasa disehatkan badannya, amin. Diberikan rezekinya, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Dan disabarkan dalam mendidik kita semua, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Lurah dan Bu Lurah beserta staf dan jajarannya, yang mudah-mudahan selalu disabarkan dalam mengurusi santri-santrinya yang agak susah diatur. Ya, amin. Amin, amin. Masih saya nih, yang saya hormati santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kita hidup di dunia ini. Allah menciptakan kita di dunia bukan untuk menjadi seorang pejabat. Allah menciptakan kita bukan untuk menjadi seorang presiden. Allah menciptakan kita ke dunia bukan untuk menjadi seorang pedagang, melainkan Allah menciptakan kita ke dunia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seluruh kegiatan kita kalau semuanya ada dasarnya, maka nilainya ada ibadah. Nah, ibadah di dalam kitab Tafsir Munir, di dalam Quran surat Yasin ayat 2, wal Qur'anil Hakim, yang tadi pagi kita ngaji, bahwasanya ibadah itu ada tiga. Yang pertama apa? Ibadah qalbiyah. Apa itu ibadah qalbiyah? Kita meyakini bahwasanya nanti di akhirat ada jembatan Shiratal Mustaqim yang tajamnya lebih daripada pedang. Ya, yakininya dengan hati. Jangan pakai akal, kalau akal nggak bisa nangkep. Kita meyakini bahwasanya nanti di akhirat ada surga dan neraka. Yakininya dengan apa? Dengan hati. Dan juga nanti di akhirat ada timbangan, yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Yakininya dengan apa? Dengan hati. Ya. Dan juga ada lagi yang ada dalil akalnya, yaitu apa? Tauhid. Makanya di dalam kitab fikih yang dimaksud dengan ibadah qalbiyah yaitu rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Itu yang pertama, ibadah qalbiyah. Yang kedua apa? Ibadah jahriyah, yaitu ibadah anggota badan. Di dalam kitab fikih, ibadah jahriyah itu disebut dengan ibadah badaniyah. Sholat, wassaum, seperti sholat dan puasa. Kenapa sholat dan puasa disebut ibadah badaniyah, ibadah anggota badan? Karena ada gerakan. Betul nggak? Betul. Nah, yang ketiga, ibadah apa? Lisaniyah. Ibadah lisaniyah itu apa? Zikir. Ya, zikir. Kita nyebut Allah aja dapat 10 pahala dari Allah. Allah dapat 10 pahala dari Allah. Ya. Kenapa? Kullu lafzin lahu lafzul
pahala yang kita dapatkan. Tuh, kita lafaz Allah aja kita lantunkan, kita zikirkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Coba kalau Tuhan kalau dizikirin dapat pahala nggak? Enggak. Dapat pahala nggak? Enggak. Ya, coba Tuhan dizikirin, bukannya dapat pahala, malah ada yang ngekek. Kalau Tuhan dizikirin, coba gitu Tuhan, ada yang ngekek hantu, jadi hantu. Berat. Itu ibadah qalbiyah. Nah, ibadah lisaniyah. Nah, di antara ibadah tiga tadi, ya di dalam kitab tafsir Munir tadi dijelaskan, selain ibadah qalbiyah, iqamus shalah hiya afdalul ibadatil badaniyah az-zahirah. Bahwasanya mendirikan sholat fardu 5 waktu adalah ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya ini kita takut pada zaman sekarang ini nih, ya. Takut zaman sekarang ini kepada generasi yang jelek. Kenapa? Teringat tadi surat Maryam ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wa taba'u asy-syahawati wa fasawfa yalqawna ghayya. Ya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, akan datang generasi setelah mereka apa? Khalfun, generasi yang jelek. Apa cirinya? Adha'u as-salata. Ya, mengia-nyiakan sholat. Kalau kita buka tafsir Jalalain yang dikarang oleh apa? Jalalain, dua Jalal, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kalau kita buka tafsir Munir yang tadi pagi kita haji, ya, yang dikarang oleh Syekh Nawawi. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Habib kita Al-Hafidz Ibnu Katsir, adha'us sholat tarkuha bil kulliyah. Ada usaha itu adalah meninggalkan seluruh sholat, enggak sholat sama sekali. Nah, kita buka kitab fikih di dalam Kitabul Hudud, di dalam Fathul Qorib, ya, bahwasanya meninggalkan sholat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia yakin bahwasanya sholat itu wajib, meninggalin sholat tapi yakin sholat itu wajib. Bisa dibuka dalam Kitabul Hudud. Yang kedua, dia meninggalkan sholat, di hatinya yakin bahwasanya sholat itu tidak wajib. Nih misalkan ada kumpul cewek ABG namanya cabe-cabean. Ada kumpul cewek ABG namanya cabe-cabean. Yang pertama nih, yakin wajib, ninggalin sholat tapi yakin wajib. Sholat yuk, udah juhur tuh. Males, nanti aja lanjut satu. Ada ceweknya. Disuruh lagi, sholat dulu udah jam 2 nih. Males, udah lah, gak usah sholat. Nah, dia gak sholat, tapi dalam hatinya yakin bahwasanya sholat itu wajib. Nah, orang seperti ini di dalam kitab fikih kalau meninggal dunia tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan dan dikuburkan di perkuburan kaum muslim. Ya. Nah itu. Yang kedua, dia meninggalkan sholat, tetapi di dalam hatinya tidak yakin bahwasanya sholat itu wajib. Misalkan nih ada cowok ABG kumpul, disebutnya terong-terongan atau bencong, terong dicabain, terong. Ya, kemudian nih terong-terongan lagi kumpul, sholat yuk. Ngapain sholat? Tuh lihat tuh. Dia aja yang tukang sholat kerek, ngapain sholat? Di dalam hatinya yakin bahwasanya sholat itu tidak wajib. Tuh dia aja yang tukang sholat kerek, itu mah tukang sholat, bukan ahli sholat. Kalau ahli sholat gak mungkin kerek. Kenapa? Lihat di dalam Quran surat Toha ayat 132. Ya. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ditafsirkan bahwasanya la nas'aluka rizqan yaitu apa? La nas'aluka rizqan yaitu idza aqamtas sholata ataka rizqan min haitsu la tahtasib. Apabila kamu mendirikan sholat, apabila kamu ahli dalam sholat, maka Allah akan mendatangkan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Makanya jangan jauh-jauh tuh lihat. Jangan ke Nabi aja, kuali aja kuali. Ya.
lihat Raden Paku, ya, Sunan Giri alias Raden Paku alias Raden Samudra kerikil jadi intan mutiara. Kenapa? Karena saking dekatnya dengan Allah, ahli sholat, ya. Tuh, dia aja yang kerek, dia aja. Terima kasih ya. Dia aja yang tukang sholat, tetap aja kerek. Nah, di situ dia yakin bahwa saya tidak sholat itu tidak wajib. Maka di dalam kitab fikih ketika dia meninggal dunia, jangan dimandikan, jangan dikafani, jangan disolati, dan jangan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Terus jangan nih. Kenapa sih sholat lima waktu itu lebih mampu daripada ibadah-ibadah yang lain? Yang pertama, karena sholat sangat fundamental di dalam Islam. Ya. Kenapa fundamental? Coba kita lihat perintahnya aja luar biasa, ya kan? Pasti udah pada tahu. Kalau Allah mewajibkan haji, zakat, puasa, cukup Allah bagian Jibril. Bril, coba heret. Salah ya? Oh iya, kabiar. Bril, kabiar. Ta'al, sini. Turun ke bumi. Katakan kepada Muhammad, wajib haji, wajib zakat, wajib puasa. Tapi kalau sholat luar biasa. Bril, sini. Yang namanya Muhammad di bumi angkat ke hadapanku, ya, untuk menerima perintah sholat 5 waktu, untuk bertemu ke hadapan Allah. Makanya sholat dengan ibadah-ibadah yang lain sangat beda. Makanya kita yakinkan, kita yang butuh sholat bukan sholat yang butuh kita, ya. Kita yang butuh sholat bukan sholat yang butuh kita. Jangan karena kewajiban susah nanti sholatnya. Kenapa kita yang butuh sholat? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ustaz, terus kenapa ada orang sholat itu tetap STMJ? Apa STMJ? Susu telur balai jahe bukan? Oh bukan. Apa STMJ? Sholat terus maksiat jarang. Kenapa? Karena ayatnya belum dilanjutkan. Wala dzikrullah akbar. Habis sholat zikir. Ini mah habis sholat nggak zikir. Ya, habis sholat nggak zikir kepada Allah. Kenapa zikir bisa menghindarkan dari maksiat? Makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad ada 3 macam yang agar kita bisa terhindar dari maksiat. Salah satunya yaitu adzikru husnun. Zikir itu bisa menjaga kita dari kemaksiatan. Ya. Tuh, zikir itu bisa kita dari kemaksiatan. Kenapa? Dengan zikir kita akan ingat kepada Allah. Makanya nggak ada orang zina sambil zikir. Ada nggak orang zina sambil zikir? Ada. Ada nggak orang mabuk sambil zikir? Ada. Ada nggak orang main judi sambil zikir? Main gaplek? Pas gaplek, subhanallah. Pas gaplek, alhamdulillah. Nggak ada kayaknya. Itu dia zikir. Dan biar kita tidak maksiat, ya. Makanya kita lihat di Indonesia ini banyak sekali musibah turun, musibah gempa bumi, banjir, tanah longsor. Pikirkan kepada diri kita apa yang terjadi dengan Indonesia. Apakah ini ujian? Apakah ini teguran? Apakah ini hukuman? Kalau teguran, Allah berikan kepada orang yang baik-baik. Itu teguran. Teguran, ujian, ya. Ujian Allah berikan kepada orang yang baik-baik. Kalau teguran, Allah berikan peringatan kepada orang yang setengah baik. Ngaji rajin, nyolong rajin. Di sini ada santriwan yang suka nyolong. Mana orangnya? Ada. Innalillah. Ngaji rajin, nyolong rajin. Itu setengah baik. Ya. Yang terakhir yaitu apa? Hukuman. Kalau hukuman itu azab, ya ini yang sangat disayangkan. Makanya kita lihat coba ABG zaman sekarang pacaran di bawah pohon jadi, ya enggak? Pacaran di bawah pohon jadi, mulut ngomong tangan pikir,
Ya, ngerti ya. Udah kalau orang berdua di bawah pohon pacaran, yang ketiganya setan. Setannya bertabung-tabung. Setannya setan uka-uka. Ini bahaya di setan uka-uka kalau udah godain orang yang pacaran. Ya, setan uka-uka. Uka ajumu. Karena ya Allah. Makanya dengan zikir ingat kepada Allah, ya, agar kita tidak maksiat. Tuh, ya. Nah itu yang pertama tuh ada sholat. Ciri generasi yang jelek itu ada sholat. Makanya kita takut di zaman sekarang sudah masuk ada sholat. Generasi yang jelek. Yang kedua apa? Wattaba'us syahwat, yaitu memperturutkan hawa nafsu. Ya, memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu. Ya, makanya dia kita kalau orang sudah tidak sholat, sudah melalaikan sholat, maka dia akan dikendalikan oleh nafsu. Makanya di kitab Sahih disebutkan yang dikarang oleh Abdullah Asy-Syafi'i yang penjelasan dari matan al-hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah, bahwasanya si juga nafsu bahwasanya si juga nafsu ya. Apa? Sijinuka apa? Penjaramu adalah hawa nafsumu. Tuh, kita ini sedang dibelenggu oleh hawa nafsu. Sijinuka nafsuka. Idza kharajta minha, apabila kamu dapat keluar dari penjara nafsumu, maka kamu bisa mengendalikan hawa nafsu. Waqta fil rohatil abad. Maka kamu akan bebas dan akan sejahtera selamanya. Tuh, makanya kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, kita akan bebas, tenang gitu, ya, bebas. Nah, kalau kita dikendalikan hawa nafsu, bahaya, ya. Kalau kita sudah dikendalikan hawa nafsu, bahaya. Hukum diakal-akalin, kalau sudah kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Ini ada orang masuk penjara, harusnya 10 tahun di penjaranya. Harusnya 10 tahun masuk penjara, jadi 10 hari. Kenapa coba? Money. Ya. Kenapa? Money. Oh, emang yang ceramah di depan siapa? Saya. Yang ngomong siapa? Saya. Yang money lah. Yang money ya. Money itu apa? Tulus. Ya. Money itu apa? Tulus. Dengan tulus mulus, tanpa tulus mampus, tanpa tulus mampus. Tuh, makanya mudah-mudahan mudah-mudahan dari yang tadi itu. Oh iya, saya teringat dengan sebuah lagu, ya, sebuah lagu yang dikarang oleh Haji Romani Rama. Mau dengar nggak lagunya? Oh. Ya. Kenapa di Indonesia banyak bencana kayak ini? Karena kebanyakan maksiat. Ya makanya lihat orang pemuda-pemuda tadi. Kebanyakan orang pemuda kalau dinasihatin jangan zina. Yang zina juga gue. Pakai duit gue. Kenapa lu yang repot? Kan gitu jawabnya. Jangan mabuk. Yang mabuk gue. Duit gue. Kenapa lu yang marah? Jangan judi dong. Main judi gue. Lu kan gitu. Ya, karena kita jawab, kalau ada orang begitu kita jawab. Allah itu menurunkan bencana barengan. Mau ujian ke, mau teguran ke, mau hukuman ke, semuanya kena. Ya, makanya dalam kitab Al-Baqarah saya dijelaskan seperti itu, semuanya kena. Gak lihat orang mau dia iman ke, mau dia enggak ke, barengan. Makanya kalau kalian maksiat di Indonesia banyak maksiat, maka nanti Allah marah. Kalau Allah marah, turun gempa bumi, turun longsor. Kenapa? Karena Indonesia kebanyakan maksiat. Ya. Makanya lihat di dalam Syair Romani Rama. Ini saya ini. Mau dengar kan? Ya. Apakah
akibat kesombongan manusia yang selalu saja merasa menundukkan semesta. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan hanya berupa slogan. Masih perlukan air mata yang menangisi dunia, macam-macam malapetaka yang selalu dilanda bencana. Gempa bumi, banjir, badai, topan. Suara saya mirip Roma ya? Sebenarnya kebalik. Suara Roma yang mirip saya. Di dalam saya tadi disebutkan agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Jadi agama saya Islam, mana buktinya? Ini KTP saya Islam. Nanti kalau di akhirat nggak bisa begitu. Agama kamu apa? Di akhirat ditanya oleh Allah, Islam. Mana buktinya? Ini KTP saya Islam. Nggak bisa. Ya. Iya. Makanya Islam, kita ngaku agama Islam, jalanin syariat Islam. Itu. Yang mudah-mudahan sini saja. Lanjut. Udah 20 menit. Udah. Ya mudah-mudahan dengan tausiah ini kita bisa takut untuk ninggalin sholat. Amin. Mudah-mudahan kita butuh terhadap sholat. Amin. Dan juga kita mudah-mudahan tidak selalu bermaksiat kepada Allah dengan cara zikir, ingat kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Amin Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.